Ya, baik Bapak Ibu Mitra dan juga Kepala Unit Bimba Ayueo yang hari ini bergabung dalam acara training aplikasi Kepala Unit. Saya akan langsung saja share screen terkait ketentuan ya ataupun eh, fitur-fitur utama yang akan Bapak Ibu lengkapi atau Bapak Ibu input untuk laporan aplikasi Bimba Ayueo. Di dalam fitur-fitur utama eh, laporan aplikasi ini ada 10 menu atau 10 fitur yang harus Bapak Ibu nantinya lengkapi dan juga input untuk setiap bulannya. Jadi nanti kalaupun dalam laporannya banyak sekali menu-menu yang ada, Bapak Ibu cukup fokus kepada 10 fitur yang sudah kami bagikan ya, yang akan kami bagikan juga nanti eh, hari ini ataupun besok. Jadi untuk fitur ini saya akan bagikan juga nanti di akhir acara agar tentunya menjadi pedoman Bapak Ibu untuk mengisi laporan aplikasinya. Fitur utama web-based unit aktif ada 10. Kita akan langsung saja memasuki fitur yang pertama atau menu yang pertama yaitu menu login. Nah, di dalam menu login ini ada link yang akan nantinya dibagikan oleh teman-teman dari kemitraan Bimba. Dari linknya ini ada https://2 ya laporan stripbimba.com. Kemudian untuk login nanti akan memasukkan username dan juga memasukkan password. Kemudian di dalamnya juga kita menyarankan untuk ganti password dari old password ke new password dan confirm password. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja memasuki laporan aplikasinya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti ketika Bapak Ibu akan mendapatkan link dari kami ya, laporan stripbimba.com. Nah, ini nanti coba untuk dibuka. Tampilannya akan seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link seperti ini dan tampilan seperti ini ada pilihan pusat dan unit. Nah, Bapak Ibu yang berada di unit silahkan nanti bisa dipilih yang unit ya, yang berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard laporan aplikasi unit loginnya. Nah, kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk diwajibkan untuk login menggunakan username dan password. Username dan password nanti akan diberikan oleh divisi kemitraan kepada mitra Bimba Aiweo. Nah, untuk username ini untuk semua Bimba sama ya untuk kategorinya. Jadi ada kata Bimba dan juga 5 nomor cabang ya, 5 nomor cabang. Ada kata Bimbanya dituliskan sesuai dengan kata Bimba ya, BI kecil, MBA-nya besar, kemudian ditambah 5 digit nomor cabang. Nah, nomor cabangnya didapat dari mana? Nanti akan diberikan oleh divisi kemitraan, terutama untuk unit-unit yang baru. Kemudian setelah memasukkan username, Bapak Ibu melanjutkan untuk memasukkan password ya. Nah, password dari pusat akan diberikan password yang sama juga yaitu 123 123. Untuk password awalnya yaitu 123 123. Kemudian Bapak Ibu setelah diisi bisa langsung sign in. Nah, untuk sign in Bapak Ibu khusus Bapak Ibu untuk relawan ataupun unit-unit baru harus sudah mendapatkan terlebih dahulu ya untuk username dan password dari kemitraan atau dari Bimba pusat. Nah, kalau belum mendapatkan nanti bisa konfirmasi agar bisa dibantu untuk username dan passwordnya. Nah, setelah kita login, kita akan ada tampilan terlebih dahulu yaitu tagline Bimba, relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Ini bisa langsung di close ya. Nah, tadi kami sampaikan setelah kita login, terutama untuk unit-unit baru yang baru mendapatkan laporannya. Nah, ini kami sarankan untuk bisa ganti password. Nah, kenapa harus ganti password? Karena
semua username menggunakan kata Bimba dan juga 5 digit kode cabang. Dan 5 digit kode cabang ini kan berurutan gitu ya. Semua unit itu berurutan dari 1 sampai dengan sekarang itu kurang lebih sudah ada eh, lebih dari 3 ribuan, dan digitnya nomor cabangnya kemungkinan sudah ada 4 ribuan lebih gitu ya, atau mungkin bahkan 5 ribuan lebih. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengganti password agar tidak salah masuk ke laporan aplikasi unit lain, karena ketika Bapak Ibu salah menginput satu nomor saja bisa jadi kemungkinan akan masuk ke laporan unit lain, atau sebaliknya unit lain yang masuk ke laporan Bapak Ibu semua, karena username-nya menggunakan kata Bimba dan nomor cabang, kemudian eh, password bawaannya dari pusat adalah 123 123. Maka dari itu kami sarankan, kami arahkan untuk ganti password. Caranya yaitu kita klik bagian kanan atas yang bergambar profil ini ya. Nah, kemudian kita pilih yang change password. Nah, kita diarahkan untuk change password. Di sini ada old password, yaitu password lama. Password lamanya sudah pasti, sudah tentu 123 123. Kemudian new password silahkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari unitnya masing-masing. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai lupa ya password barunya. Nah, kemudian untuk ketika password baru sudah diganti, sudah disesuaikan dengan kebutuhan unitnya, diulangi lagi ya untuk password barunya dituliskan di confirm password. Nah, seperti ini. Jadi yang di new password dituliskan kembali di confirm password. Nah, setelah sudah dituliskan dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing, tinggal Bapak Ibu update password. Nah, setelah update password berhasil, maka nanti Bapak Ibu sudah menggunakan password yang terbaru, ya. Sudah menggunakan kode sandi yang terbaru untuk masuk atau untuk login ke aplikasinya masing-masing. Ya, kemudian di sini juga ada menu laporan ya, Bapak Ibu. Ada menu laporan. Nah, di sini ada teknis laporan dan juga call center. Call center. Nih kalau yang mungkin belum mendapatkan laporannya atau belum mendapatkan username, belum mendapatkan aplikasinya, bisa di screenshot ya atau bisa difoto agar nanti bisa dipelajari terlebih dahulu untuk teknis laporan dan call centernya. Nah, terutama untuk call centernya di sini ada 0815 8519 8372. Ini dari teman-teman divisi kemitraan yang bisa dihubungi ketika Bapak Ibu ada kendala terkait laporan. Ya, baik Bapak Ibu, tadi untuk fitur yang pertama sudah ya. Fitur yang pertama terkait login, ada link, ada username, password, kemudian ganti password sampai dengan confirm password sehingga passwordnya sudah terganti. Kemudian untuk menu yang kedua, ini ada menu profil unit. Nah, profil unit ini hanya untuk pengecekan ya, bisa dibuka satu kali saja ketika di awal Bapak Ibu membuka laporan. Di dalamnya ada profil unit, kontak, dan rekening bank. Kita masuk ke laporannya. Ini ada profil unit. Kita klik profil unitnya. Nah, di dalamnya ini ada nomor cabang, nama unit, statusnya sampai dengan nama korwil, kontaknya dari nomor telepon sampai dengan alamat, kemudian rekening bank, nama bank, virtual account, dan atas nama. Ini untuk laporan bagi hasil ya, laporan bagi hasil yang diberikan kepada pusat. Nanti Bapak Ibu untuk profil unit, jika terjadi kesalahan bisa konfirmasi ke PIC atau bisa konfirmasi ke divisi kemitraan, ataupun bisa ke Korwil, ataupun bisa ke pengawas unitnya ya. Bisa dikonfirmasikan kalau ada kesalahan, karena untuk profil unit Bapak Ibu tidak bisa mengganti sendiri. Yang bisa mengganti hanyalah PIC atau pusat ya. Jadi kalau misalkan di profil unit misalkan nomor cabangnya tidak sesuai dengan nomor cabang yang
diberikan. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor yang tadi ya, bisa ya, ke nomor yang tadi tertera di laporan sini. Nah, nih nanti bisa dilaporkan ke sini juga silahkan. Atau bisa ke pengawasnya atau bisa ke Korwilnya silahkan. Nanti akan dibantu untuk follow up untuk mengganti sesuai dengan data unitnya masing-masing. Ya, itu untuk profil unit bisa dilihat ketika di awal ya, langsung disesuaikan agar tentunya bisa sesuai dengan eh, profil unit dari masing-masing unitnya. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya atau fitur yang ketiga yaitu fitur staff. Data staff ada daftar staff, input, dan update. Di dalamnya ada tombol tambah staff, ada tombol import staff, download import staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita masuk ke laporannya. Nah, kita akan masuk ke menu staff dan masuk ke submenu daftar staff. Nah, kita klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini karena sudah sempat kami isi ya. Ini sudah yang sudah ada isi tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang baru pertama tentunya nama-nama ini belum ada ya karena belum diinput. Jadi masih kosong, tidak ada datanya sama sekali. Nah, bagaimana untuk menambahkan data? Cara menambahkan data, kami mempunyai dua tombol bantuan di sini ya. Ada tambah staff, ada import staff. Nah, fungsinya tentu sama ya untuk menambahkan data staff atau data relawan yang ada di unitnya masing-masing. Nah, untuk tambah staff ini menambahkan data staff secara manual satu persatu by name ya. Kemudian untuk import staff ini menambahkan beberapa data bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini beberapa data yang ada bisa kita masukkan sekaligus. Kalau ini satu persatu, kalau ini secara banyak data. Nah, dua tombol ini bisa Bapak Ibu gunakan salah satunya yang menurut Bapak Ibu lebih mudah, lebih gampang sehingga tidak membuat Bapak Ibu bingung gitu ya. Jadi dipilih saja salah satu yang Bapak Ibu eh, kuasai gitu ya, yang Bapak Ibu anggap lebih simple, lebih mudah. Silahkan bisa digunakan salah satunya. Nah, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu untuk tambah staff, yaitu menambahkan data staff satu persatu. Nah, di sini sudah kami siapkan untuk kebutuhannya ada NIK, nomor induk karyawan ya, bukan nomor induk kependudukan ya, tapi nomor induk karyawan, kemudian nama, jabatan sampai dengan nomor rekening bank atas nama. Nah, untuk NIK Bapak Ibu ketika kita lihat di sini ya. Nah, ini bisa menggunakan nomor urut. Nah, ini nomor urut yang sudah saya gunakan sampai dengan 62. Awalnya sudah dari angka 01 gitu ya pertama, tetapi untuk saat ini saya akan melanjutkan saja dari angka yang terakhir. Angka terakhir saya yang saya sudah gunakan adalah 62. Berarti untuk selanjutnya saya akan menambahkan NIK atau nomor induk karyawan yang ke-63 seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama untuk menginput laporan ini, Bapak Ibu bisa gunakan satu ya, dari mulai angka satu diurutkan saja satu, dua, dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, saya sudah sampai di 62, jadi saya harus melanjutkan ke nomor 63. Kemudian namanya kita masukkan, contoh misalkan nama staff ya yang akan dimasukkan yaitu Putri gitu ya. Nah, ini contoh ya. Contoh misalkan Ibu Putri yang akan kami masukkan jabatannya sebagai guru misalkan ya. Kemudian statusnya aktif, departemennya kita pilih Bimba Ayuweo. Nah, tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuknya Ibu Putri. Contoh, misalkan Ibu Putri masuk di eh, bulan Februari tanggal 8. Nah, bulan Februari
tanggal 8 tahun 2024. Nah, ini disesuaikan ya. Atau Bapak Ibu juga bisa diketik ya dengan menggunakan pemisahnya yaitu tanda strip ya. Pemisahnya dengan menggunakan tanda strip. Nah, seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih silakan ya seperti ini. Ini misalkan tanggal masuknya seperti ini atau misalkan masuknya sudah tahun lalu 2023. Nah, ini juga silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan tanggal masuk dari eh, karyawan atau staf yang Bapak Ibu input. Kemudian tanggal lahir juga disesuaikan dengan tanggal lahirnya. Ini Bapak Ibu bisa pilih bisa klik di bulan dan tahunnya di sini ya. Nanti dia akan berubah. Kita sesuaikan misalkan lahirnya di tahun 2000 gitu ya. Tahun 2000 bulannya bulan Juni, tanggalnya tanggal 7 misalkan ya. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa seperti tadi ya, diketik menggunakan tanda pemisahnya tanda strip ya, tanda strip. Nah, seperti ini. Ini contoh tanggal lahirnya, kemudian diisikan nomor teleponnya ya, misalkan nomor teleponnya seperti ini. Kemudian emailnya ya, misalkan emailnya nah, seperti ini contoh misalkan. Kemudian nomor rekening bank atas nama ada tanda opsional ya, opsional. Ini boleh diisi, boleh tidak, disesuaikan saja kebutuhannya. Nah, misalkan memang diperlukan untuk diisi, silahkan bisa diisi dengan nomor rekening bank yang bersangkutan. Contoh banknya, misalkan ya, atas namanya sesuai dengan nama stafnya gitu. Atau kalaupun memang tidak diperlukan, tidak diisi juga tidak masalah. Nah, kemudian setelah kita isi semuanya, kita cek sekali lagi ya, apakah datanya sudah benar atau belum. Kalau memang sudah benar, tinggal kita simpan. Nah, nama Ibu Putri sudah masuk ya dengan data yang sudah kita masukkan. Nomor NIK-nya 63, namanya Ibu Putri, jabatannya guru, statusnya aktif, masa kerjanya 1 tahun 7 bulan. Nah, di dalamnya di sini ada kolom aksi, ada lihat staf. Ketika kita klik, kita bisa melihat data-data staf tersebut. Nah, tetapi kita tidak bisa edit kalau kita melihat gitu ya. Tapi kalau kita misalkan mau edit, ini di sini ada tombol ubah staf ya. Di tengah ada yang eh, gambar pulpen dan kertas. Nah, kita bisa ubah staf di sini. Namun yang bisa kita ubah hanya data-data dari nama sampai dengan nomor rekening bank. Untuk nicknya tidak bisa kita ubah gitu ya. Jadi untuk nicknya silahkan bisa diurutkan saja satu sampai selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini untuk ubah. Ketika kita misalkan sudah kita ubah gitu ya. Oh, ternyata tanggalnya salah ya. Ibu Putri lahirnya tahun 2001. Nah, tinggal kita ubah seperti ini kemudian kita simpan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada set as out staff atau untuk mengeset relawan tersebut atau staff tersebut sudah keluar. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan ada relawan yang keluar, nah ini ada Ibu Kumala misalkan yang keluar. Nah, tinggal kita klik set as out staff, kita klik. Nah, alasan keluarnya sudah, tanggal keluarnya kita isi, misalkan tanggal keluarnya di tanggal 1 September. Catatannya misalkan pindah kerja. Nah, seperti ini contoh ya, misalkan. Nah, kita set sebagai keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk eh, ketika ada guru yang resign ya, resign atau keluar mengundurkan diri. Nah, silakan bisa di-set seperti itu. Nah, ketika ada staff yang mau ditambahkan lagi, silahkan bisa menggunakan tambah staff lagi, di-input sesuai dengan nick, nama, jabatan, sampai dengan email, nomor rekening bank atas nama ini opsional. Nah, itu untuk fitur tambah staff ya, menambahkan staff satu persatu, data satu persatu. Nah, bagaimana kalau misalkan unit saya sudah berjalan, Pak? Di unit saya gurunya sudah ada 15. Nah, kalau memasukkan satu persatu mungkin agak
lama gitu. Apakah bisa menggunakan 15 data? Bisa ya. Kita bisa menggunakan import staff. Nah, namun untuk import staff ini kita memerlukan aplikasi tambahan dan kami juga sudah mempersiapkan aplikasi tambahannya untuk membantu Bapak Ibu mengimpor staff atau mengimpor data yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, untuk mengimpor staff ya contoh ya kita klik di sini import staff, kemudian kita klik here to download sample file. Kita klik here ya. Here-nya kita klik. Nah, nanti dia akan mendownload template ya, template namanya ini template untuk input laporannya. Dan kita save. Nah, ini contoh kita save di sini ya untuk training KU. Import staff template judulnya, kita save. Nah, kemudian kita buka ya setelah downloadannya selesai kita buka. Nah, seperti ini. Ini untuk template untuk memasukkan banyak data. Nah, kita sisakan satu baris di paling atas ketika di sini ya, misalkan ada tulisan seperti tadi, ada tulisan seperti ini, Bapak Ibu bisa delete saja. Kita sisakan yang ada di atas, ini templatenya dari nick sampai dengan bank atas nama. Nah, kami mempersiapkan satu lagi aplikasi Bapak Ibu untuk untuk mempermudah Bapak Ibu memasukkan data-data dari nama-nama yang ada gitu ya. Nah, ini kami mempunyai master namanya. Ini master generate import data untuk eh, import staff. Nah, ini contoh seperti ini ya. Tadi sudah Bapak Ibu lihat untuk nick terakhir itu nomor 63. Sekarang saya akan lanjutkan nicknya nomor 64, 65, 66. Nah, data yang ada di sini hampir sama ya. Sama dengan data yang tadi dibutuhkan di eh, input staff. Nah, jadi ada nick, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening bank dan atas nama. Nah, di nomor rekening ini ada tanda pagar dan di email serta eh, data-data lain ada tanda bintang. Nah, ini yang membedakan tanda pagar dan tanda bintang yaitu ketika ada tanda pagarnya berarti ini adalah opsional. Opsional artinya bisa diisi, bisa tidak. Contoh misalkan ini datanya tidak untuk data bank yang paling atas ya, tidak perlu kita isi. Nah, nanti bisa masuk atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini untuk yang bertanda bintang harus diisi ya, wajib diisi semuanya. Nah, seperti ini contoh ya. Nah, kemudian kita pastikan status CSV-nya yang ada di sini ini sudah checklist semua, sudah checklist. Nah, kalau sudah checklist berarti datanya sudah benar. Kalau misalkan ada yang tanda silang seperti ini berarti datanya masih belum sesuai atau belum tepat. Harus kita cari mana data yang mungkin belum kita input atau belum sesuai. Nah, kalau sudah checklist seperti ini, artinya datanya sudah benar. Tinggal kita copy yang bagian kanan ujung ini ya, ujung paling kanan kita copy dari sini. Nah, kita copy, kita bisa gunakan klik kanan ataupun Ctrl C ya. Kalau misalkan biasa menggunakan Ctrl C, silahkan bisa menggunakan Ctrl C. Nah, kemudian kita kembali lagi ke import staff template tadi ya. Kemudian kita pastekan. Nah, untuk pastenya kita menggunakan klik kanan, kita pilih paste value atau paste yang 123 yang gambarnya 123 di sini. Paste value namanya. Nah, kita pastekan. Nah, ini datanya sudah sesuai dengan kebutuhan dari template. Nah, kemudian kita save, bisa menggunakan Ctrl S ataupun kita save di sini ya. Kemudian kita yes. Nah, seperti ini kita yes. Kemudian ini bisa di close atau bisa dibiarkan saja ya. Kalau mau di close juga tidak apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke tadi ya. Ini yang sudah. Nah, ini untuk kita upload file yang tadi. Kita pilih yang bergambar merah. Kita cari tadi data yang harus kita masukkan. Nah, kita akan memasukkan import staff template. Sudah, tinggal kita import.
Nah, akan ada laporan staf baru telah berhasil diproses dan juga ada impor staff result atau laporan dari hasil impor staff kita. Kita lihat laporannya. Nah, untuk laporannya sudah berhasil, berhasil, dan berhasil ya. Kalaupun tidak berhasil, nanti akan ada laporannya. Data mana yang harus Ibu perbaiki nanti untuk bisa disesuaikan datanya. Jadi untuk nama-nama Ibu Fitriani, Ibu Indah Bunga, Ibu Sulistiowati sudah masuk semua ya. Ibu Fitriani, Ibu Indah Bunga, Ibu Sulistiowati. Nah, dengan satu klik kita sudah memasukkan 3 nama. Nah, ini kalau hanya 3 ya, kalau 10 juga bisa, tinggal disesuaikan saja. Nah, seperti ini ya untuk menambah staff. Ada menggunakan impor staff, bisa menggunakan tambah staff. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya saja ya. Bisa menggunakan salah satunya saja, entah itu menggunakan tambah staff atau menggunakan impor staff saja. Silahkan. Ya, untuk kolom aksinya sama ya, ada lihat staff, ubah staff, dan juga set as out staff atau mengeset keluar resign untuk staff yang bersangkutan. Ya, baik, ini tadi untuk daftar staff. Kita akan lanjutkan lagi untuk fitur yang berikutnya. Fitur yang berikutnya setelah fitur staff yaitu fitur keempat, fitur murid, buku induk, input dan update, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid result, kolom aksi ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita akan langsung masuk ke aplikasinya, kita pilih ke murid, kita pilih buku induk. Nah, di sini ya ada hampir sama dengan tadi eh, menu staff, ada tambah murid, ada import murid aktif. Keperluannya sama atau fungsinya sama, tambah murid untuk menambahkan murid satu persatu, import murid untuk menambahkan murid data murid lebih dari 2. Nah, seperti Bapak Ibu lihat ya, ini untuk data-data murid yang sudah ada, ini contohnya. Nah, untuk NIM-nya kita menggunakan 9 digit NIM ya, di 9 digit angka. Nomor induk muridnya menggunakan 9 digit angka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 5 digit angka di sini 04372 ini adalah diambil dari kode cabang unitnya masing-masing. Jadi 5 digit angka pertama ini sudah otomatis akan ada. Contohnya seperti ini kalau misalkan kita mau tambah murid. Nah, kalau kita mau tambah murid di NIM maka otomatis sudah ada 5 digit kode cabang. Kita tinggal menambahkan 4 digit lagi ya. Kita tinggal menambahkan 4 digit nomor urut. Nah, contoh seperti tadi ini di data saya sudah ada angka sampai dengan 49, artinya saya akan memasukkan kode NIM dari angka 50, 0050. Nah, seperti ini. Jadi harus ditambahkan 4 digit angka ya. Harus ditambahkan 4 digit angka. Tidak boleh atau tidak bisa hanya ditambahkan 2 digit saja. Misalkan hanya memasukkan 50 seperti ini saja tidak bisa. Jadi harus ditambahkan 4 digit angka untuk NIM-nya. Nah, kemudian kita input untuk namanya, contoh misalkan namanya Fauzi, tempat lahirnya misalkan Jakarta, tanggal lahirnya misalkan 1 Januari 2020. Nah, ini contoh misalkan ya. Tanggal masuknya misalkan awal September, tanggal 3 September. Kemudian kita pilih tahapannya bisa kelas persiapan atau bisa kelas lanjutan. Misalkan memang masih berada di kelas persiapan, ditulis di kelas persiapan, nanti ketika sudah dilanjutan tinggal kita edit ke kelas lanjutan. Kemudian kelasnya ini Bimba Ayuweo,
golongan ya, gol ini adalah golongan ya. Nah, golongan ini bisa kita lihat dari eh, kelasnya gitu ya. Misalkan ada standar 2 berarti S2 seminggu 2 kali. Standar 3 S3 seminggu 3 kali. Nah, ini sampai seterusnya ada S6 ya, paket 72 khusus 2 minggu, khusus 2 seminggu 2 kali, K2, K3 dan selanjutnya. Ada beasiswa dan lain-lain. Nah, ini contoh yang umum ya, yang umumnya yaitu S3 seminggu 3 kali ya, S3 standar 3 seminggu 3 kali. Kemudian SPP-nya bisa disesuaikan dengan SPP yang berjalan di unitnya masing-masing. Contoh misalkan SPP-nya 250.000, kita tulis angka saja, tidak perlu menggunakan RP, titik, koma, dan juga eh, nominal-nominal lainnya ya. Kita hanya tuliskan angkanya saja gitu. Kemudian petugas trial jika ada, silahkan bisa disesuaikan. Nah, ini untuk gurunya juga bisa disesuaikan nama-nama gurunya, nama orang tuanya bisa disesuaikan dengan nama orang tuanya, nomor telepon bisa disesuaikan juga. Kemudian di sini juga ada note ya. Ketika memang ada note nanti bisa diedit ya. Ada aktif kembali, belum bayar SPP, cuti, ganti golongan, garansi, murid mutasi keluar. Kemudian info, nah ini bisa dipilih salah satu infonya dari brosur, event, humas, internet, spanduk, dan seterusnya. Nah contoh misalkan infonya dari humas, nah alamat bisa disesuaikan alamatnya. Kemudian ketika sudah kita input semuanya, kita cek terlebih dahulu apakah sudah betul atau datanya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, maka data yang sudah kita input akan masuk ke data murid kita. Nah, seperti ini ya. Dari NIM-nya, tanggal masuknya, namanya, umur, info, beasiswa, status, dan aksi. Nah, untuk tambah murid, misalkan ada murid baru lagi, Bapak Ibu tinggal klik tambah murid seperti ini ya. Jadi nanti akan Bapak Ibu menyesuaikan, tinggal menginput nama-nama muridnya. Nah, ini ketika Bapak Ibu memasukkan satu persatu. Nah, ketika ada banyak data yang harus diinput, nah misalkan ada 25 nama yang harus diinput. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan import murid aktif. Caranya hampir sama dengan kita tadi import staff, kita klik import murid aktifnya, kita klik here to download ya. Nah, di sini ada import murid template, kita save, kemudian kita buka templatenya. Nah, ketika ada data segini, ada data lain, kita hapus saja. Nah, kita sisakan baris yang pertama, NIM, nama sampai dengan alamat dan SPP. Nah, kemudian kita kembali lagi ke master generate import ini ya. Master generate ini kita kembali lagi ke sini, kita pilih yang import buku induk karena kita akan mengimport buku induk atau nama-nama murid kita. Nah, ini NIM-nya kita sesuaikan, jangan lupa menggunakan 4 digit angka ya. 500 51 0052 0053, nama muridnya, tempat lahir, tanggal masuk, tahapan, kelas, golongan, tarif SPP, petugas trial, guru, orang tua, nomor telepon, not, info, alamat, dan status CSV. Ya, ini masih seperti tadi ya, ketika ada tanda pagar seperti ini artinya opsional. Nah, seperti ini, ketika ada tanda pagar ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, ketika tidak diisi tidak masalah ya, seperti ini tidak diisi tidak masalah. Nah, kita pastikan lagi status CSV-nya sudah checklist. Kalau sudah checklist, kita copy yang paling kanan, kita copy, kemudian kita pastekan ke template yang tadi ya, import murid template. Jangan lupa pastenya pakai value, paste value yang gambarnya 1 2 3. Kalau sudah kita save, yes. Nah, bisa kita close ataupun bisa kita biarkan saja. Nah, tinggal kita upload di sini.
kita pilih yang import murid template. Kemudian kita import, maka data muridnya akan masuk otomatis. Nah, ini murid baru telah berhasil diproses, akan ada laporan yang masuk, import student result, kita klik, kita buka laporannya. Nah, sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Oke, kita kembali lagi ke laporannya. Nah, di sini ya, untuk ketiga nama, Kartika Dewi, Fandi Sofyan, Indra Arya sudah masuk semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian ada kolom aksi, set sebagai keluar. Ini misalkan ada murid yang keluar ya, contoh misalkan. Ini murid yang lama akan keluar. Coba kita klik ya untuk set sebagai murid keluar. Alasan keluarnya, contoh misalkan masuk TK atau SD. Tanggal keluarnya kita sesuaikan, misalkan tanggal keluarnya di tanggal 2 September. Ini set sebagai keluar. Nah, maka tadi anak atas nama Adam Alis ini keluar ya di tanggal 2 September. Nah, seperti ini. Nah, selain set sebagai keluar, ini juga ada lihat murid ya yang bergambar mata. Ini lihat murid. Nah, ini lihat murid. Kita lihat data-data muridnya saja. Kalau misalkan untuk mengubah, kita harus menggunakan ubah murid. Ubah murid yang menggunakan gambar seperti ini ya, gambar pensil dan kertas. Yang bisa kita ubah hanya nama sampai dengan seterusnya. Untuk NIM tidak bisa kita ubah ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah NIM harus di set sebagai keluar ya. Ketika kita set sebagai keluar, maka akan muncul gambar seperti ini ya. Akan muncul gambar seperti ini, baru kita bisa hapus. Nah, tapi kalau kita hapus, data tidak dapat dikembalikan. Artinya ketika kita mau menginput lagi, kita harus input dari awal, termasuk NIM-nya dan data-datanya tadi, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu tentunya di unitnya akan ada murid, bisa jadi ya, ada murid yang cuti. Nah, bagaimana kalau murid cuti? Nah, kalau murid cuti tinggal kita edit ya, ubah murid di sini, ubah murid, kemudian untuk notnya di sini kita pilih cuti. Nah, biasanya ketika cuti ini ada dua kemungkinan ya, Bapak di unit Bapak Ibu ketika cuti apakah berbayar atau tidak berbayar. Nah, kalau misalkan berbayar separuh ya, misalkan berbayarnya 50% atau berbayarnya 40%. Nah, ini tinggal SPP-nya disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan ketika ada murid cuti disesuaikan untuk SPP-nya misalkan SPP-nya 100.000 kalau cuti. Nah, ini tinggal kita sesuaikan cuti SPP-nya 100.000 seperti ini tinggal kita simpan. Nah, ini kalau cuti SPP-nya 100.000. Nah, tapi kalau tidak berbayar SPP-nya ya, misalkan ada murid cuti dan di unitnya itu kalau cuti tidak berbayar. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan angka 0 ya di SPP ya. Kita tidak bisa menggunakan angka 0, tetapi kita bisa menggunakan angka 1 seperti ini ya kalau cuti. Misalkan di unitnya tidak berbayar, Bapak Ibu bisa menggunakan angka 1 sebagai pengganti angka 0. Tinggal disimpan. Nah, ini ketika memang ada murid yang cuti. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kalau sudah masuk ya, sudah mau aktif kembali, Bapak Ibu bisa klik di sini aktif kembali, kemudian SPP-nya disesuaikan lagi dengan SPP normalnya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini kalau ada yang eh, aktif kembali dari cuti. Nah, seperti ini ya. Tulisannya nanti aktif kembali eh, dengan SPP yang semula. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu untuk murid yang keluar ya, murid yang keluar. Nah, seperti ini. Untuk murid yang keluar kan di sini masih ada ya SPP-nya 100.000 seperti ini ya.
Nah, padahal untuk murid yang keluar kan pastinya tidak berbayar ya, sudah tidak diwajibkan untuk membayar, sudah tidak ada kewajiban untuk membayar SPP. Nah, kita ubah untuk data SPP-nya bagi murid yang sudah keluar. Bagi murid yang sudah keluar, SPP-nya kita nolkan agar tidak ada tagihan SPP. Nah, seperti ini. Agar tidak ada tagihan SPP, maka SPP-nya dinolkan, terutama bagi murid yang keluar. Seperti itu. Nah, maka SPP-nya sudah nol dan nanti di data SPP tidak akan ada tagihan SPP. Ya, ini untuk buku induk ya. Jadi buku induk memang kompleks karena jantungnya dari aplikasi adalah buku induk seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk fitur yang selanjutnya, fitur kelima yaitu fitur setting. Setting, preference, input dan update profit sharing, tahun, bulan dan profit share atau bagi hasil. Nah, kita masuk ke setting ya, di sini setting di paling bawah kita masuk ke preference. Nah, preference di sini ada royalti dan bagi hasil. Nah, untuk bagi hasilnya, bagi Bapak Ibu kepala unit mungkin ya, yang belum tahu bagi hasil unit saya berapa ya. Nah, ini mungkin bisa saja ya, ada yang tidak tahu. Nah, ini Bapak Ibu bisa konfirmasi ke mitranya masing-masing. Nah, mitranya bisa ditanyai berapa bagi hasil unit ini dengan pusat. Nah, nanti kalau sudah konfirmasi bisa disesuaikan royalti dan bagi hasilnya setiap bulannya. Misalkan, oh ternyata royaltinya 10% gitu ya. Di sini satuannya sudah persen ya. Persen. Nah, ini Bapak Ibu tinggal input angkanya 10, 10, 10, 10. Nah, ini misalkan 10%. Kalaupun 12%, 15%, 20%. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan antara mitra dengan pusat ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan, ditanyakan kepada mitranya kalau Bapak Ibu kepala unit tidak tahu. Nah, ini bisa disesuaikan. Silahkan diinput dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kalau sudah diinput semuanya, Bapak Ibu tinggal klik update. Jangan sampai lupa klik update-nya ya. Kalau tidak diklik nanti tidak terupdate atau tidak berubah. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ini bisa dicek kembali untuk profit share-nya. Ini hanya bisa ini bisa diinput hanya sekali ya karena untuk profit sharing kan biasanya akan dievaluasi 5 tahun sekali gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan nanti bisa minta info sama mitranya agar di sini juga bisa diubah seperti itu. Untuk royalti, royalti ini biasanya jarang berubah gitu ya sesuai dengan royalti awal. Nah, kita lanjut untuk setelah itu ya. Setelah setting preference, kita masuk ke menu yang keenam yaitu menu keuangan, penerimaan, input dan update. Tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke menu keuangan, ke penerimaan. Nah, ini daftar penerimaan ya. Daftar penerimaan di dalamnya ada tambah penerimaan, departemen, Bimba Ayueo, tahun, bulan, dan eh, data penerimaannya. Nah, ini bisa kita lihat di bulan-bulan sebelumnya juga ya, penerimaan-penerimaannya di sini bisa kita cek apakah ada penerimaan, sudah ada penerimaannya atau belum. Nah, kalau belum tinggal kita sesuaikan tentunya ya. Bapak ibunya diingatkan, orang tua muridnya diingatkan, Bapak ibu mohon maaf belum bayar SPP bulan Agustus. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Kalau misalkan ada yang belum SPP atau sudah seperti ini. Nah, kita akan masuk ke bulan September karena ini bulan September. Misalkan di bulan September ini ada yang membayar SPP gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik tambah penerimaan. Nah, kemudian pilih murid ya. Kemudian pilih murid. Contoh misalkan atas nama Egi Maulana bayar SPP untuk 1 bulan ya. Kemudian bayar untuk tahun dan bulan, tahunnya 2024. Nah, bulannya, nah di sini ya. Kalau anak tersebut sudah bayar, ini bulannya akan tidak bisa diklik. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini
bulan Maret artinya nama Egy Maulana sudah bayar. Nah, jadi kalau misalkan sudah bayar tidak bisa diklik. Nah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan ya. Jadi misalkan bayar untuk September, Bapak Ibu pilih September ya. Jangan sampai lupa ya. Biasanya di laporan itu yang banyak salah di sini ya, bagian ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belum memilih bulan bayarnya. Nah, harus dipilih bulan bayarnya. Contoh misalkan bulan September, Bapak Ibu harus pilih September. Jangan sampai di sini tertera Januari. Nah, ini biaya SPP akan menyesuaikan dengan buku induk ya. Ketika buku induk biayanya SPP-nya 50.000, maka akan tertera biaya SPP-nya 50.000. Kemudian misalkan di sini metode, kemudian setelah bayar SPP ya, pilih metode pembayaran. Metode pembayarnya misalkan menggunakan cash ya, misalkan cash. Ini kwitansi nomornya bisa menggunakan nomor urut ya. Jadi nomor urut saja. Misalkan ini pembayar pertama di bulan September. Nah, jadi kita bisa menggunakan kwitansi nomor 1. Tanggal penerimaannya, misalkan tanggal penerimaannya bayar SPP-nya di tanggal 2 September. Nah, seperti ini. Ini disesuaikan saja dengan penerimaannya gitu ya, tanggal bayarnya. Nah, tinggal kita submit. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada murid baru seperti apa kan dia bayar pendaftaran, misalkan dia beli kaos, beli tas. Nah, ini bagaimana? Bisa juga Bapak Ibu klik di sini ya, bisa Bapak Ibu pilih di sini. Nah, contoh tadi murid barunya itu namanya Fauzi ya. Ini murid baru contoh, misalkan bayar SPP untuk 1 bulan, bayar untuk tahun dan bulan. Nah, ini ya, jangan lupa ya, di bulannya ini kan selalu tertera Januari gitu ya bulannya. Nah, ini harus kita klik biar kita sesuaikan. Bayar bulan September, biaya SPP-nya 250.000. Ada penerimaan lainnya, ada penerimaan pendaftaran. Misalkan pendaftarannya 200.000. Nah, ini bisa kita input di sini ya. Kemudian misalkan ada produk di sini. Oh, atas nama Fauzi bayar kaos anak. Terus kita bisa tambahkan lagi, misalkan bayar tas Bimba gitu, membeli tas Bimba. Nah, seperti ini. Ini bisa kita input di sini ya. Kemudian metode pembayaran, misalkan metode pembayarannya sudah transfer. Nah, ini juga boleh gitu ya. Bisa Bapak Ibu pilih transfer kalau misalkan memang sudah menggunakan transfer. Atau kalau cash ya tinggal pilih cash. Nah, misalkan ini pembayar kedua ya. Setelah tadi ada Egy Maulana yang sudah bayar. Nah, sekarang ini ada pembayar kedua, tinggal kita kasih nomor urut kedua, tanggal penerimaannya misal di tanggal 3 gitu ya, 3 September. Nah, seperti ini. Tinggal kita pilih saja untuk kita sesuaikan tanggalnya. Kita submit. Nah, maka penerimaannya akan masuk sejumlah ini. Seperti itu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Jadi misalkan kan penerimaannya ini 550, tetapi bagi hasil hanya diperuntukkan untuk SPP ya. Kalau SPP-nya 250 berarti bagi hasilnya ya dari SPP 250 tersebut, bukan dari total keseluruhan pendaftaran. Ini Bapak Ibu bisa pakai agar tentunya juga Bapak Ibu ketika melaporkan kepada mitra ini juga lebih transparan gitu ya. Ada pembayaran eh, kaos, ada pembayaran tas, ada pembayaran pendaftaran. Nah, ini juga lebih mempermudah laporan dari Bapak Ibu ke mitranya masing-masing. Seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu, jadi tinggal disesuaikan saja. Kalau ada penerimaan lagi, disesuaikan lagi, dipilih namanya, jangan lupa ya. Kemudian bayar SPP untuk 1 bulan dan seterusnya. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk menu berikutnya yaitu menu keuangan data SPP. Ini pengecekan departemen tahun bulan kolom sudah bayar. Kita masuk ke data SPP ya, masih di menu keuangan data SPP. Nah, di sini ya ada data SPP Mbak Ayu Weo ini departemennya tahun. Nah, ini kita kita bisa pilih tahunnya, bulan juga kita bisa pilih bulannya, kita bisa lihat ya data SPP di masing-masing bulan ini kita bisa sesuaikan. Nah, sampai dengan bulan ini Agustus dan September. Nah, fungsi dari data SPP ini untuk melihat murid mana, berapa murid yang sudah bayar,
berapa murid yang belum bayar, dan murid mana saja yang sudah bayar atau murid mana saja yang belum bayar. Nah, ketika sudah bayar, maka kolom sudah bayar di sini akan berubah menjadi checklist ya. Nah, seperti ini, checklist kalau yang sudah bayar. Kalau yang belum bayar akan bertanda silang. Nah, tadi kan ada yang sudah bayar dua gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sudah bayar artinya ya. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah bayar yang tertanda checklist. Yang belum bayar akan tertanda silang. Baik, selanjutnya nomor 8 keuangan bagi hasil cek Departemen tahun bulan laporan bagi hasil. Kita masuk ke keuangan lagi bagi hasil. Nah, di sini ya ada Bimba Ayuweo tahun dan bulan. Ini juga kita bisa mengecek bagi hasil setiap bulan ya. Jadi kita bisa pilih masing-masing bulannya untuk mengetahui berapa bagi hasil kita pada bulan ini. Nah, ini bisa kita perbesar. Nah, ini contoh ya. Jadi laporan bagi hasil nomor cabang 04372 unit Bate Gede bulan September 2024. Murid aktif bulan lalu 19, murid baru bulan ini satu, murid keluar bulan ini satu, murid aktif 19. Murid yang harus bayar SPP 19, murid yang sudah bayar SPP 3, murid yang belum bayar SPP 16. Murid yang bayar pendaftaran satu, total biaya pendaftaran 200.000. Murid yang bayar SPP 2, total pendapatan 300.000. Persentase royalti 10%, jumlah royalti yang harus dibayarkan 30.000. Nah, ini ya. Jadi untuk biaya pendaftaran tidak masuk ke biaya persentase royalti. Jadi ini untuk tadi pemasukan ya atau penerimaan pendaftaran Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan takut untuk terhitung royalti. Jadi yang hanya terhitung royalti ini hanya dari pendapatan SPP saja. Nah, ini untuk tadi untuk bagi hasil ya. Bapak Ibu bisa cek bagi hasil setiap bulannya di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ke-9 ada keuangan kirim laporan berulang setiap bulan, tombol data tambah data, departemen tahun dan bulan. Kita masuk ke kirim laporan. Nah, di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ada bulannya, ada tahunnya, apakah sudah kirim laporan atau belum di bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih di sini ya. Bisa lihat di sini. Nah, kalau mau kirim laporan seperti apa? Kita tinggal klik tambah data di sini. Nah, ini laporan untuk bulan. Contoh, kita akan laporan untuk bulan sekarang ya, bulan September. Nah, kemudian tanggal bukti bayarnya. Bukti bayarnya misalkan ya, kita bayarnya di tanggal contoh misalkan. Biasanya kan kita bayarnya di awal bulan selanjutnya gitu. Satu misalkan di tanggal 2 Oktober 2024. Nah, misalkan ya. Misalkan. Jadi ini misalkan seperti ini, tanggal bukti bayarnya tanggal 2 Oktober. Nah, untuk bukti bayarnya kita upload di sini ya. Ini untuk bukti pembayaran royalti ya, bukan bukti pembayaran SPP. Diingat-ingat Bapak Ibu, untuk bukti pembayaran royalti atau pembayaran bagi hasil dari SPP unit Bimba. Nah, tinggal kita pilih buktinya, tinggal kita cari ya. Misalkan ada bukti pembayarannya. Nah, contoh, nah misalkan nah, ini ada bukti pembayaran seperti ini ya. Kemudian tinggal kita update. Nah, ini seperti ini ya. Jadi laporan untuk tahun 2024, laporan untuk bulan 9, tanggal update kirim laporan, tanggal kirim laporan, murid aktif satu, murid baru, murid keluar, murid aktif kedua, beasiswa, SPP, bagi hasil harus bayar bukti bayar. Nah, seperti ini. Ini untuk ketika Bapak Ibu kirim laporan bagi hasil. Nah, kirim laporan bagi hasil kan maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya ya, atau tanggal 5 di bulan berikutnya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan tanggal kirim laporannya, untuk bulannya disesuaikan juga untuk bulan laporannya. Kemudian yang terakhir ada DPO atau
data perkembangan unit. Ada departemen, tahun, data perkembangan unit, murid, keuangan, grafik data pertumbuhan unit. Cek berkala, validasi pembayaran. Kita masuk ke DPU ya di sini. DPU ada Bimba Ayuweo tahun, data perkembangan unit, nomor cabang, Bimba unit tahun. Kemudian di sini ada bulan ya, Januari sampai dengan Desember. Ada murid ya, murid aktif, murid baru, murid keluar, aktif bulan ini, eh, murid duafa. Nah, ini ada perhitungannya semuanya. Kemudian total pendaftaran, ada total pendapatan SPP, ada jumlah royalti yang dibayarkan dari persentase sampai dengan nominalnya. Kemudian tanggal kirim laporannya. Nah, nanti di sini tanggal ini ada keterangan dari pusat. Nah, kalau sudah dicek oleh pusat, di sini akan tertera tanggal-tanggal pembayaran seperti itu. Kemudian di paling bawah ada grafik perkembangan unit. Januari ini total muridnya ya, 5, 7, 8, 8, 9, 19. Nah, jadi di sini ada pertumbuhan murid. Nah, di sini pertumbuhan muridnya selalu naik setiap bulannya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga Bapak Ibu bisa lihat nanti sesuai dengan grafik data perkembangan unit masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, 10 fitur tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti jika ada yang kurang sesuai atau kurang paham atau masih bingung bisa ditanyakan, dan nanti akan ada Ibu Lucy juga yang atau Pak Patih juga yang menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung kita bahas bersama, dan untuk laporan yang lain ya selain 10 fitur ini Bapak Ibu bisa abaikan saja ya, bisa diabaikan saja karena di sini banyak sekali eh, submenu-submenu yang mungkin tidak perlu kita buka gitu. Jadi Bapak Ibu cukup fokus ke 10 menu fitur utama yang nanti akan saya kirimkan juga melalui email sesuai pendaftaran dari Bapak Ibu ketika mendaftar training aplikasi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu ya untuk sesi training ini, sesi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung dimulai dari sekarang. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun bisa langsung membuka mikrofonnya dan bisa menyampaikan nama dan juga dari unit mana. Silahkan Bapak Ibu, nanti akan ada Ibu Lucy yang membantu menjawab. Silahkan. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung membuka mikrofonnya mungkin kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Ibu, dengan Ibu siapa di unit mana? Saya Syifa Dwiyanti dari unit Kauman Kulon. Ya, Ingin Bu Siva bertanya dari soal ini, Kauman. Pak. Silahkan, Bu. Ya, yang mohon ulangi yang kirim Ada lagi, laporan, Bu? Pak. Ada lagi, Bu Siva? Terus, NIK itu bebas, misal 001, terus nomor unitnya gimana? Nick, Bu. Dan NIK itu bebas, misal 001, terus nomor unit, terus ada lagi, Pak. Pak tadi bisa menggunakan salah satunya saja, apa harus impor staff atau tidak perlu? Ada Ya, lagi, baik. Pak, Ada lagi, Bu? bayar SPP sesuai buku induk. Misal SPP berubah di bulan depan, berarti merubah buku induk lagi. Bisa diulangi, Bu, yang terakhir? Yang bayar SPP sesuai buku induk, misal SPP berubah di bulan depan, berarti merubah buku induk lagi, Pak. Oke, baik. Ya, SPP awal. Misalkan, A- ya, Ada lagi, Bu? cukup, cukup Cukup? Pak. Baik, kalau cukup.
Mungkin Bu Lucy bisa bantu jawab, Bu. Ada 4 pertanyaan Ya. Halo, sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Baik, Pak Arif. Terima kasih. Saya mau membantu jawab untuk pertanyaan dari Ibu Syifa tadi ya, dari unit Kauman Kulon. Pertama itu minta tolong diulangi untuk klik kirim laporannya, Pak Arif. Berarti pertama kita di keuangan, lalu kirim laporan, lalu tambah data. Kita mau kirim laporan, misal laporan September ya, Bu. Ini laporan untuk bulan September dipilih, lalu tanggal bukti bayarnya, tanggal transfernya bisa dimasukkan atau jika belum transfer bisa dimasukkan tanggal hari kirim laporannya. Misal hari ini juga bisa Pak Arif. Di tanggal 23 lalu bukti transfernya jika ada, jika belum ada bisa langsung diupdate nanti. Jika sudah ada bukti transfernya bisa diklik ulang lagi seperti tadi. Ini jika belum ada bukti transfernya. Lalu jika sudah ada bukti transfernya bisa dimasukkan kembali. Seperti yang tadi, klik tambah data, lalu bulan September, misal bayarnya di tanggal 25, boleh Pak Arif di tanggal 25, lalu dimasukkan bukti transfernya, ya, lalu update gitu. Untuk perihal kirim laporannya. Ya, lalu untuk yang pertanyaan kedua itu NIK nomor induk karyawan itu ada di staf, lalu daftar staf, tambah staf. Lalu tadi pertanyaannya jika mau pakai nomor cabang dulu ya Bu. Awalnya itu tidak masalah. Jadi misalkan nomor cabangnya 4372, terus belakangnya 001 juga nggak apa-apa Bu. Disesuaikan saja dengan di unitnya masing-masing. Karena ini adalah nomor induk karyawan. Seperti itu. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Arif. Bisa menggunakan salah satu saja atau import data? Bisa digunakan salah satu saja, Bu. Yang bisa digunakan yang membuat Ibu itu mudah. Misal Ibu lebih mudah untuk manual atau lebih mudah untuk import. Jadi disesuaikan saja dengan Ibu sendiri gitu dalam penggunaan aplikasi ini. Kalau biasanya sih kalau misal muridnya masih di bawah 30 bisa menggunakan manual saja, tapi kalau sudah di atas 30 sih lebih baiknya menggunakan import data ya Bu. Jadi mempermudah dalam mengerjakan aplikasi ini gitu. Lalu untuk yang keempat, SPP. Jika ada perubahan SPP itu merubah buku induk atau tidak? Ya benar itu merubah di buku induk. Pertama kita cari dulu nama muridnya. Lalu ke sebelah kanan aksi ada ubah murid. Ya ini sebelah kanan ya Bu. Di aksi ada ubah muridnya. Lalu untuk golongannya kalau misalkan berubah bisa langsung dirubah. Misalkan jadi S2 atau S4 dan seterusnya. Lalu untuk SPP-nya juga langsung bisa dirubah di buku induk tersebut. Ya. Lalu tinggal simpan saja. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu Sipa? Apakah dapat dipahami? Ya Bu, nomor cabangnya di nomor cabangnya di akhir SPP. Ya, Bu. Untuk itu tidak masalah. Jadi bisa disesuaikan saja dengan unitnya masing-masing karena itu adalah nomor induk karyawan. Seperti itu, Bu. Oh, nggak apa-apa Bu. Ya, baik Bu.
Kasih ya, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Siva dan Bu Lucy. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain dari sahabat yang lain. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu Ya, dengan saya Ibu dengan siapa? Ibu Ayu dari unit Tegalsari 02. Ya, silahkan Bu. Begini, untuk kode cabang yang tadi Bapak bilang kan ada 5 digit ya. Sementara saya hanya mendapat 4 ya, hanya punya 4 digit saja gitu. Apakah maksudnya apakah semua itu 5 digit ataukah memang ada yang 4 digit gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk SPP. Misal ada murid yang bayar di awal bulan. Di awal bulan, tanggalnya di awal. Dan dia bayar lagi di akhir bulan dengan bulan yang sama. Itu bagaimana cara menginputnya ya? Udah cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Oke, silahkan Bu Lucy. Ya, baik, Pak Arif, bantu jawab dari Bu Ayu. Pertama itu kode cabang ada 5 digit. Untuk perihal aplikasi laporan ini memang cabangnya itu 5 digit. Kan diberikannya 4 digit ya Bu, biasanya di lisensi. Itu bisa Ibu tambahkan angka 0 saja untuk di depannya Bu. Seperti ini. Kalau di lisensi kan biasanya hanya 4 digit, jadi bisa ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi menjadi 5 digit untuk eh, akun aplikasi laporan ini gitu, Bu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini perihal SPP bayar di awal bulan dan di akhir bulan. Ini bayar piutang atau deposit ya, Bu, jadinya. Kenapa, Ibu? Maaf. Ini kan ada satu anak yang bayar SPP di awal bulan dan bayar di akhir bulan ya. Tadi pertanyaannya, penginputannya bagaimana? Ah, ah, iya. Itu bayar piutang dan bulan berjalan ya, Bu? Atau deposit dan bulan berjalan? Karena gini ya yang saya alamin sendiri begini Bu. Biasanya saya bayar di awal bulan misalkan tanggal 1. Terus ketika di akhir bulan misalkan tanggal 28 itu kan belum berpindah bulan ya. Ada yang sudah bayar Hmm. lagi gitu. Itu Oh iya, bagaimana? Maksud saya inputnya dengan bagaimana gitu? iya. Berarti Mm-mm. pertama gini, Bu, di awal bulan Ibu bisa masukkan SPP bulan berjalan anak tersebut ya. Iya, Misalkan kayak sekarang bulan September ya Pak Arif dipilih contoh anaknya, mm-mm. lalu kliknya 1, Iya, bayarnya untuk bulan September 2024 bulan iya, berjalannya, iya, lalu ke bawah Pak Arif bisa ke ini masukkan metode pembayaran, lalu iya, nomor kwitansi, tanggal bayarnya di awal bulan. iya, Ya, seperti ini contoh ya. Terus iya, kita simpan, ya masuk ya Bu di iya, penerimaan September. Lalu iya. kita tambahkan penerimaan lagi Bu, karena anak tersebut membayar deposit SPP bulan Oktober ya, berarti untuk bulan selanjutnya Oh namun iya, dibayarkan di akhir bulan. iya, Dipilih lagi nama anaknya, lalu bayar SPP untuk tambahkan 1. iya. Jangan lupa dipilih Oktober, karena ini Oh gitu. adalah untuk SPP selanjutnya. Iya. Oh, jadi tetap di bulannya bulan berikutnya gitu. Enggak, Bu. Dipilihnya tanggal pembayarannya. Untuk ininya ya, untuk Iya, SPP-nya itu kan untuk Oktober, namun untuk di iya, bawahnya, boleh sambil ke bawah Pak Arif, iya, pilih metode pembayarannya, nomor iya, kwitansi, iya. lalu pilihnya akhir bulan, misalkan Oh 29 gitu. atau 30. Oh iya Ya, baik. lalu disimpan. Jadi nanti tetap ada Oh di iya. penerimaan September, Bu. Oh, oh begitu. Ya ya baik baik. Iya, Baik, seperti terima itu, Bu. kasih Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu dan juga Bu Lucy. Nah, selanjutnya silahkan dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada
pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung saja raise hand ataupun membuka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Maaf Bapak, ada yang ketinggalan. Boleh satu lagi? Boleh Bu, silakan. Begini, kita ini kan belum menemukan kendala ketika belum mengaplikasikannya ya. Maksudnya belum tahu prosesnya gitu, apalagi untuk unit baru. Seperti saya kan unitnya masih baru dan baru kali ini belajar untuk pembagian royalti ini gitu. Ketika kita menemukan kendala kan tentunya kita sudah menjalani ya, karena kita belum menjalani. Nah, nanti kalau misalkan sudah berjalan gitu dan menemukan kendala, itu bagaimana ya? Saya harus menghubungi siapa gitu. Begitu. Itu Ya, aja. ada lagi Bu? Iya, maksudnya eh, kita kan belum bisa Mm-mm. mengaplikasikan ini kan, Bapak, karena unit kita kan Mm-mm. baru gitu kan. Ya, betul Bu. Kita mungkin bisa mengoperasionalkannya ketika kita sudah berjalan gitu. Mm-mm. Eh, Makanya tadi Bapak bilang ada yang belum ngerti karena kan kita belum menemukan kendalanya gitu kan. Nah, Betul. untuk nantinya ke depannya, kalau misalkan ada kendala atau kita lupa gitu kan untuk mengisi aplikasi ini, eh, bag- untuk bagian siapa gitu untuk kita bisa hubungi gitu, Bapak. Itu Oke, saja. baik. Terima Baik kasih. Bu Ayu, terima kasih pertanyaan tambahannya. Silakan Bu Lucy, bisa langsung dibantu jawab. Ya, bisa langsung menghubungi saya atau misal di wilayah tersebut ada core wheel-nya juga bisa, Bu. Atau bisa juga ke klik laporan ya, di sini sudah ada nomornya call center. Atau bisa hubungi Pak Arif juga, bisa hubungi Pak Pati atau Bu Nani. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Oke, baik, silakan. Jika ada lagi, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya lagi, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan, Bapak Ibu. Jika ada, bisa langsung saja menyalakan mikrofonnya. Nanti akan ada Bu Lucy dan juga atau Pak Pati ya yang akan bantu jawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi juga disampaikan ya kalau misalkan sekarang memang mungkin masih hanya meraba-raba gitu ya, hanya karena baru melihat saja, belum mengalami, belum mencoba untuk melakukan input, jadi masih belum ada pertanyaan gitu ya. Tapi kalau nanti sudah berjalan, sudah melaksanakan input dan banyak kendala, nah nanti silakan Bapak Ibu bisa tadi dibuka untuk laporannya, di situ ada call centernya atau bisa langsung menghubungi core wheel jika ada core wheel-nya ya. Misalkan ada core wheel, silakan bisa dihubungi core wheel-nya atau mungkin ada pengawas, silakan menghubungi pengawasnya atau langsung ke Bu Lucy, Pak Patih atau Bunda Nani dari divisi kemitraan juga silakan. Jadi semua bisa dihubungi ya Bu untuk eh, yang kesulitan. Nah, untuk sekarang silakan masih dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu yang ada kendala bisa langsung saja membuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rizka di Bimba mana Bu Rizka? Di Bimba IO Nagasari 07, Karawang. Karawang ya. Silakan Bu Rizka. Baik Pak, mau tanya untuk penerimaan yang muridnya udah keluar, kalau udah di set keluar tapi SPP-nya enggak dienolin masih di bulan sebelumnya, itu udah enggak masuk SPP kan ya Pak? Ya, silakan dibantu jawab Bu. Ada lagi Bu Rizka? Eh, sudah Pak. Ya, sudah. Kalau sudah silakan bisa dibantu jawab Bu Lucy. Ya, baik. Bantu jawab pertanyaan dari Bu Rizka untuk penerimaan yang muridnya sudah keluar itu tidak nol.
tidak dinolkan. Nanti jika tidak dinolkan, itu nanti Ibu akan bingung Bu di data SPP-nya karena ada tulisan jumlah murid yang tidak berbayar nominalnya. Boleh sambil dicoba Pak Arif data SPP keuangan lalu ke data SPP Bu. Ini jika tidak dinolkan nanti di belum bayarnya itu akan ada nominalnya Bu. Jadi takutnya nanti membingungkan Ibu sendiri. Jadi lebih baiknya itu dinolkan saja Bu untuk murid-murid yang sudah keluar seperti itu. Oh, oke Bu. Kalau murid yang keluar kan biasanya belum dihapus selama tahun 2024 ini. Berarti yang dari awal Januari itu sampai sekarang yang ada yang keluar di-nolin semua berarti ya Bu ya? Iya, benar Bu. Jika ada murid yang keluar itu jangan dihapus ya Bu, tapi di-set sebagai murid keluar di buku induk. Oh, oke. Sambil dicoba aja ya Pak Arif. Boleh di murid, lalu buku induk, lalu di sebelah kanan ini kan ada aksi ya. Ada aksi ya sebelah kanan itu. Lalu pilih yang X itu untuk mengeluarkan. Oke. Lalu pilih alasannya, tanggal keluarnya, set sebagai keluar. Lalu jika sudah di-set kita cari lagi namanya, lalu kita ubah murid menjadi SPP-nya dirubah menjadi 0. Ini yang tadi ya yang sudah kita keluarkan, SPP-nya dirubah menjadi 0. Lalu kita simpan. Nah, jadi datanya sudah di-set sebagai keluar dan sudah tidak ada SPP-nya di bulan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Ya, silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada waktu untuk bisa tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa langsung buka mikrofonnya ya yang ingin bertanya jawab. Masih ada waktu untuk kita tanya jawab di sesi ini. Ya, baik kalau misalkan memang dirasa cukup, Bapak Ibu mungkin kita bisa akhiri saja ya untuk sesi training pada hari ini. Dan untuk kedepannya, jika memang Bapak Ibu menemukan kembali kendala, tadi kami sampaikan, silakan bisa langsung menghubungi eh, call center ya yang ada di laporan di sini ya. Nah, bisa dibuka laporannya di call center di sini ya, ada nomornya. Nah, ini bisa dihubungi, silakan nanti atau bisa langsung ke saya, Pak Pati, Bu Lucy, atau Korwilnya bisa silakan. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa langsung berkoordinasi saja, bisa langsung bertanya via offline untuk menanyakan tentang kendala-kendala yang mungkin dialami. Ya, Bapak Ibu mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, jadi mungkin kita akhiri saja ya untuk training aplikasi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Lucy, Pak Pati dari Divisi Kemitraan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh
sahabat pembelajar, ada Bapak Ibu Mitra dan juga kepala unit yang sudah mengikuti acara training aplikasi pada hari ini. Kami juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam kekhilafan dalam acara training pada hari ini. Kita berjumpa kembali di training aplikasi yang akan datang. Saya akhiri untuk training aplikasi pada hari ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat Semangat dan terus belajar. belajar. Relawan Bimba, berbuat baik Buat baik dengan dengan bijaksana. bijaksana. Terima kasih semuanya. Terima kasih.